Sejak awal 2020, pasar keuangan global telah mengalami penurunan atau koreksi tajam. Penyebab utamanya adalah pandemi COVID-19 di seluruh dunia, dan ditambah dengan harga minyak dunia turun tajam ke $30 per barrel. Yang terjadi di pasar antara lain, investor di dalam maupun luar negeri menjauhi aset beresiko dan memindahkan dana menjadi kas atau safe haven dalam bentuk dolar atau US Treasury. Investor asing menarik dana sehingga menekan pasar saham yang turun 26% sejak awal tahun. IHSG sempat turun 37% dan mencapai level terendah di akhir Maret, sebelum naik 17% ke level sekarang, di 4.600. Selain itu, investor asing menarik dana dari pasar obligasi secara masif dan menyebabkan harga obligasi turun. Total dana portfolio asing yang ditarik mencapai lebih dari 130 triliun, sehingga nilai tukar terdepresiasi 15% menjadi 16.300 per dolar. Berdasarkan analisa kami, volatilitas di pasar saham akan tetap tinggi atau naik turun secara signifikan dalam beberapa waktu mendatang karena adanya ketidakpastian atas dampak ekonomi dari krisis COVID-19. Antara lain, pelaku bisnis dan konsumen cenderung mengurangi pengeluaran dalam kondisi ketidakpastian ini. Bisnis yang terdampak berusaha mengurangi biaya-biaya yang akan mempengaruhi pendapatan suppliernya. Pendapatan pekerja tetap yang bisa terkena PHK atau dipotong gajinya maupun pekerja lepas akan berkurang yang berakibat daya beli ikut berkurang. Perbankan akan ketat dalam mengucurkan kredit sehingga perusahaan menjadi lebih sulit mendapatkan pendanaan. Pada saat ini, para investor sedang mencermati perkembangan antara lain kenaikan jumlah kasus baru COVID-19 di luar Tiongkok, terutama di Italia, Spanyol, dan Amerika Serikat. Data terakhir menunjukkan bahwa kasus baru di Italia dan Spanyol mulai menurun, sedangkan di Amerika Serikat belum turun. Yang kedua, penemuan obat yang bisa menyembuhkan pasien positif COVID-19. Obat yang digunakan saat ini untuk membantu pengobatan COVID termasuk chloroquine dan Avigan. Penemuan vaksin diperkirakan masih memerlukan waktu sekitar 12 bulan sebelum bisa dipakai secara umum. Jadi, kami perkirakan pasar masih akan mengalami volatilitas yang cukup tinggi dalam beberapa minggu mendatang. Belajar dari sejarah, Indonesia selalu berhasil melalui krisis regional atau global, termasuk krisis moneter 98, krisis keuangan global 2008. Oleh karena itu, kami perkirakan Indonesia akan bisa melalui krisis COVID ini. Pemerintah menangani krisis ini dengan sangat serius. Buktinya, pemerintah menggolongkan krisis ini sebagai kondisi yang luar biasa atau extraordinary yang memerlukan respons yang luar biasa. Antara lain, penerapan social distancing yang saat ini diperketat dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar sebagai upaya memutus mata rantai penularan COVID. Pemerintah telah mengumumkan stimulus ekonomi dan sosial sebesar 405 triliun untuk mengantisipasi dampak akibat krisis COVID ini. Ini adalah stimulus terbesar dalam sejarah Indonesia yang ditujukan untuk kesehatan 75 triliun, dana bantuan sosial 110 triliun, dan lainnya untuk insentif pajak dan dana program pemulihan ekonomi. Bank Indonesia telah melakukan beberapa intervensi, terutama stabilisasi nilai tukar dan pembelian surat utang negara. Baru-baru ini, Bank Indonesia juga telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 0,5% menjadi 4,5% untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, ada dua hal penting yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, berdasarkan data historis, semakin besar penurunan pasar saham, semakin besar potensi keuntungan di masa depan. Yang kedua, kita tidak bisa melakukan market timing dan berharap membeli di level terendah. Akan tetapi, penurunan yang besar merupakan suatu peluang bagi investor, mengingat pasar yang telah turun banyak memberikan potensi kenaikan yang besar juga. Menurut kami, solusi untuk investor yang memiliki horizon jangka menengah panjang 1-5 tahun
adalah tetap berinvestasi secara reguler atau bertahap, karena pada saat krisis harga saham termasuk IHSG menjadi murah dan bisa memberikan potensi keuntungan yang lebih besar. Saya akan mengakhiri dengan pepatah, "Tomorrow will be better," dan badai pasti berlalu. Terima kasih.